Setelah perubahan segel tangan Xiaoyan, rasa sakit bengkak di dalam tubuhnya menjadi lebih intens. Tepat ketika dia siap untuk keluar semua, matanya, yang menatap tajam ke bola api, sedikit menyusut. Ini karena dia telah menemukan bahwa di samping bola api, dua sosok manusia tua berwarna abu-abu perlahan muncul dengan cara yang aneh. Dua sosok manusia berwarna abu-abu telah muncul tanpa peringatan sedikit pun. Xiaoyan tidak merasakan apapun sebelum matanya melihat mereka. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan segel tangannya yang berubah berhenti sebentar. Dia terdiam sesaat saat matanya melirik bola api besar itu. Akhirnya, dia tanpa sadar berteriak dengan suara tegas, "Dua tuan, bola api akan meledak. Cepat pergi!" Setelah mendengar pengingat dari tangisan Xiaoyan, dua sosok berjubah abu-abu di samping bola api besar itu perlahan mengangkat kepala mereka. Mata tua dan berpengalaman mereka dengan tenang menatap Xiaoyan. Pandangan acak ini menyebabkan Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan obat liar dan kekerasan yang sangat berputar di dalam tubuhnya benar-benar tenang. Kejutan tanpa sadar muncul di mata Xiaoyan saat dia merasakan perubahan ini di dalam tubuhnya. Mereka mampu menekan kekuatan obat yang memberontak di dalam tubuhnya dari jarak yang sangat jauh. Kekuatan ini, bukankah itu terlalu tidak wajar dan menakutkan? Siapa dua ahli misterius berjubah abu-abu ini? Sejak kapan para ahli menakutkan seperti itu ada di wilayah Black Corner? Sementara Xiaoyan merasa terkejut di dalam hatinya, Su Qian, Han Feng, dan yang lainnya yang telah menarik jarak juga telah menemukan keberadaan dua sosok abu-abu misterius. Mereka kaget. Beberapa saat kemudian sebelum Su Qian tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Sukacita liar dengan cepat melonjak ke matanya saat dia dengan lembut bergumam, orang-orang tua ini, yang tidak akan mati. Mereka akhirnya mau campur tangan. Penatua pertama, mereka? Beberapa sesepuh akademi dalam di belakang Su Qian bertanya dengan terkejut. Meskipun mereka tidak merasakan kekuatan apapun dari tubuh kedua sosok misterius itu, mereka samar-samar bisa merasakan semacam tekanan yang tidak biasa menutupi hati dan jiwa mereka. Para penjaga Akademi Jianan. Su Qian perlahan berkata, namun, jika Akademi Jianan tidak dihadapkan pada situasi hidup dan mati, mereka tidak akan pernah campur tangan. Untungnya, kali ini jika tidak, Akademi dalam ini. Beberapa ketakutan tanpa sadar muncul di wajah Su Qian ketika dia berbicara sampai akhir. Penjaga. Mata banyak sesepuh akademi dalam berkedip saat mereka melihat dua sosok abu-abu sementara mereka bergumam pelan pada diri mereka sendiri. Kedua sosok abu-abu misterius itu tidak menanggapi sedikit pun tatapan yang melesat dari segala arah. Mereka menarik tatapan mereka dari Xiaoyan. Setelah itu, mereka fokus pada bola api besar di depan mereka. Shock melintas di mata mereka yang tak beriak seperti sumur tua saat mereka merasakan kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan dua pasang tangan keriput perlahan menjulur dari lengan baju mereka. Setelah itu, mereka perlahan membentuk beberapa segel aneh. Banyak riak spasial yang intens tiba-tiba menyebar dari sekitar tubuh dua sosok abu-abu setelah tindakan mereka. Dengan riak, ruang di sekitar mereka menjadi sangat terdistorsi. Seolah-olah itu diisi dengan lipatan yang tak terhitung jumlahnya, memberikan penampilan yang bengkok. Pandangan seseorang langsung terdistorsi olehnya. Riak spasial menjadi semakin intens. Pada akhirnya, dua cahaya hitam gelap yang aneh perlahan muncul pada sosok abu-abu itu. Segera, dua jari keriput dengan lembut melayang di udara. Setelah itu, semua orang terkejut menemukan bahwa ruang di mana bola api besar itu berada muncul seolah-olah tiba-tiba robek oleh tangan besar yang tak terlihat. Retakan spasial besar diam-diam muncul. Pergi! Sebuah suara yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan perlahan bergema di tempat itu saat angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di langit. Segera, dengan lembut mendorong bola api besar, yang mengandung kekuatan destruktif, ke celah spasial hitam tak berdasar. Suhu menakutkan di langit segera turun ketika sudut terakhir dari bola api besar memasuki celah spasial. Dua cahaya hitam pekat di jari-jari kedua sosok abu-abu itu perlahan berkedip.
Orang bisa melihat celah spasial yang sangat besar dengan cepat mulai menutup. Dalam waktu kurang dari 1 menit, retakan spasial benar-benar pulih. Langit sekali lagi menjadi sehalus cermin. Kedua sosok abu-abu itu akhirnya menghela nafas lega setelah melakukan ini. Meskipun mereka telah bergandengan tangan, manipulasi kekuatan spasial skala besar seperti itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Jika kekuatan bola api belum menyebabkan banyak retakan kecil muncul di ruang angkasa, kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan merobek garis yang begitu besar untuk mengejar bola api. Meskipun ini masalahnya, tindakan mereka ini juga menyebabkan semua orang di langit turun ke keadaan yang membosankan. Merobek ruang hanya dengan mengangkat tangan dan mengeluarkan bola api yang merusak ke dalamnya. Kekuatan tidak wajar dan menakutkan macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan ini? Kemungkinan bahkan hantu iblis tanah tua akan mengalami kesulitan mencapai level ini. Siapa dua sosok abu-abu misterius ini? Xiao Yan di langit yang jauh juga menghela nafas lega saat melihat bola api diusir. Jika bola api terus membengkak sesuka hati, kemungkinan Akademi Dalam akan tidak ada lagi. Pada saat itu, dia akan menjadi pelaku yang telah menghancurkan Akademi Dalam. Ini jelas sesuatu yang mirip dengan mimpi buruk baginya. Sepertinya dia benar-benar harus berpikir 3 kali jika dia ingin menggunakan pemusnahan teratai api yang menakutkan ini. Tentu saja, pemusnahan teratai api ini terbentuk dari penggabungan 4 jenis api. Saat ini, setengah dari api transformasi kehidupan yang dia serap saat itu telah digunakan. Jika Xiao Yan tidak dapat menemukan pengganti lain di masa depan, dia hanya bisa menggunakannya sekali lagi. Selain itu, apakah dia akan berhasil lagi atau tidak diketahui. Pemusnahan teratai api, yang dia andalkan kekuatannya untuk berhasil dilepaskan juga dipenuhi dengan keberuntungan. Beberapa suara angin kencang ditransmisikan sementara Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah meletakkan beban berat. Segera, Suqian, dokter peri kecil, dan yang lainnya muncul di samping Xiao Yan. Setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak terluka parah, Suqian akhirnya melambaikan tangannya dan dengan lembut berkata, "Ikuti aku." Jangan sembarangan mengatakan apapun. Tubuh Suqian bergerak setelah dia berbicara, dan dia dengan cepat bergegas ke dua sosok abu-abu di langit. Xiao Yan ragu-ragu sedikit di belakang sebelum dia menyeret dokter peri kecil dan mengikuti. Bai tua, Kian tua, terima kasih telah campur tangan hari ini. Kalau tidak, kemungkinan Akademi Dalam ini akan tidak ada lagi. Suqian menangkupkan tangannya ke dua sosok abu-abu dan tersenyum setelah muncul di depan mereka. Penatua Suqian, kamu benar-benar tidak kompeten dalam pekerjaanmu sebagai penatua pertama. Jika Akademi Dalam benar-benar menderita bencana besar seperti itu, kemungkinan Anda akan mengalami kesulitan mengimbanginya bahkan jika Anda mati 10 kali. Seorang penatua berpakaian abu-abu menatap Suqian sebelum dia mengerutkan kening dan menghukum dengan suara tenang namun agak tegas. Dua tuan tua, masalah hari ini sepenuhnya disebabkan oleh Xiao Yan. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Xiao Yan akan menanggung bebannya. Ini tidak ada hubungannya dengan penatua pertama Suqian. Sementara Suqian tersenyum pahit, Xiao Yan, yang bergegas, dengan cepat angkat bicara. Kedua tetua berpakaian abu-abu itu tenang seperti air perlahan menyapu Xiao Yan. Kejutan tiba-tiba melintas di mata mereka. Mereka membuka mulut dan berkata, kamu adalah pemuda yang mengendalikan api inti teratai hijau saat itu? Xiao Yan mengusap kepalanya di hadapan kedua tetua yang benar-benar mengingatnya. Akhirnya, dia mengangguk. Aku ingat bahwa kamu tampaknya hanya dado usi kecil ketika kami bertemu denganmu saat itu. Anda sebenarnya telah mencapai level ini dalam beberapa tahun yang singkat. Akademi Jianan akhirnya menghasilkan siswa yang cukup baik. Jika orang tua Mang Tianqi tahu tentang ini, dia mungkin akan bangga. Seorang penatua berpakaian abu-abu mendecakkan lidahnya saat dia berbicara. Selain itu, tampaknya ada lebih dari satu jenis api surgawi yang dikendalikan di dalam tubuh Anda. Mampu secara stabil menggabungkan beberapa api surgawi di dalam tubuh seseorang. Metode seperti itu akan dianggap tak tertandingi. Anak kecil, kamu harus lebih berhati-hati ketika kamu pergi berlatih di masa depan.
Tatapan penatua berpakaian abu-abu lainnya juga agak terkejut saat dia perlahan berbicara. Anak kecil ini telah belajar dari kalian berdua. Xiao Yan tentu saja tidak berani sedikit ini dua ahli utama yang tidak diketahui asalnya. Karena itu, dia buru-buru menjawab. Hah? Kedua tetua berpakaian abu-abu itu mengangguk sedikit. Tatapan jelajah mereka tiba-tiba berhenti di dokter peri kecil di samping Xiao Yan, dan mereka tanpa sadar berseru sedikit. Dokter peri kecil tanpa sadar menjadi berhati-hati saat dia merasakan tatapan dari dua tetua berpakaian abu-abu. Dou Qi di dalam tubuhnya mengalir dengan tenang. Hihi, tidak terduga bahwa saya benar-benar dapat bertemu dengan pemilik tubuh racun yang menyedihkan setelah bertahun-tahun. Benar-benar mengejutkan. Seorang tetua berpakaian abu-abu tertawa pelan. Sayangnya, setiap pemilik tubuh racun yang menyedihkan akhirnya berakhir dengan nasib yang sama. Penatua berpakaian abu-abu lainnya menghela nafas agak emosional. Suqian memutar matanya saat mendengar mereka bertiga berbicara. Dia berkata kepada dua tetua berpakaian abu-abu, kalian berdua seharusnya tidak menakuti seseorang setelah kalian muncul. Jika kalian berdua muncul lebih awal, hal seperti itu tidak akan terjadi. Kalian berdua harus sangat jelas tentang kekuatan hantu iblis tanah tua. Apa yang bisa saya lakukan padanya jika dia ingin datang dan mencari masalah? Jika Xiao Yan tidak melangkah maju, tidak ada yang tahu persis seperti apa situasi saat ini. Kalian semua hanyalah menir tidur. Kepala sekolah belum kembali sekali setelah bertahun-tahun dan kalian berdua telah menyembunyikan diri sampai seseorang bahkan tidak dapat melihat sosok kalian. Akademi sebesar itu bergantung sepenuhnya pada saya untuk mengelola. Kebencian Suqian sangat padat ketika dia berbicara sampai akhir. Kedua tetua berpakaian abu-abu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit malu dalam menghadapi teguran Suqian. Mereka memang hidup damai selama tahun-tahun ini tanpa perlu khawatir tentang apapun. Mereka segera mengeluarkan batuk kering dan berkata, bukankah kita juga mengalami ini saat itu? Tidak mudah menjadi penatua pertama. Namun, apakah orang tua itu belum kembali? Ini memang sangat tidak bertanggung jawab. Sudah sekitar 1 dekade sejak dia pergi, kan? Jika saya tahu ini saat itu, saya tidak akan mengambil alih jabatan Anda. Suqian mengerang agak menyesal. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, Anda bisa memanggil dua Bai tua dan Qian tua ini. Mereka juga tetua pertama Akademi Jianan sejak lama. Sekarang, mereka telah pensiun dan menikmati hidup. Xiao Yan buru-buru menyapa mereka berdua saat mendengar ini. Kedua tetua berpakaian abu-abu melambaikan tangan mereka, menunjukkan bahwa tidak perlu semua salam ini. Setelah itu, mereka perlahan berkata, hantu iblis tanah tua, ya. Kami juga tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Tidak terduga kita benar-benar bisa bertemu hari ini, bukankah kamu setuju? Tatapan kedua orang itu anehnya beralih ke ruang kosong tidak jauh ketika mereka selesai berbicara. Senyum aneh tergantung di wajah lama mereka. Xiao Yan dan yang lainnya terkejut saat melihat cara kedua tetua berpakaian abu-abu itu bertindak. Mereka segera menghadap ke arah di mana para tetua melihat, hanya untuk melihat ruang kosong. Tidak ada satupun sosok manusia atau sedikit pun riak energi. Meskipun hati mereka membawa keraguan, Xiao Yan dan yang lainnya jelas menyadari bahwa mengingat kekuatan kedua orang ini, wajar jika mereka tidak akan bertindak tidak masuk akal. Jika mereka mengatakan kata-kata seperti itu, kemungkinan ruang kosong itu harus memiliki rahasia yang sulit ditemukan. Bahkan setelah bertahun-tahun, kamu masih sama dengan diri lama yang penuh kebencian. Metode persembunyian spasial ini tidak berguna melawan kita berdua. Qian tua tersenyum tipis dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Setelah melambaikan lengan bajunya, kelompok Xiao Yan segera merasakan ruang di sekitarnya memancarkan fluktuasi yang intens. Riak seperti gelombang air menyebar dari ujung jari seorang tetua. Dalam sekejap mata, itu benar-benar menutupi ruang kosong. Ledakan! Riak itu dengan lembut disapu seperti gelombang air. Kelompok Xiao yang terkejut melihat bahwa ruang itu benar-benar terbelah dan membentuk garis hitam dengan cara yang aneh. Sosok manusia yang menyedihkan dimuntahkan dari dalamnya.
Ekspresi Xiao Yan segera berubah saat melihat sosok manusia yang telah dimuntahkan dari garis celah spasial. Siapa lagi yang bisa orang ini selain hantu iblis tanah tua yang telah diserang oleh pemusnahan teratai api beberapa saat yang lalu? Dia benar-benar bisa selamat dari teratai api? Hantu tua ini benar-benar selamat. Wajah Suqian terkejut saat dia berbicara dengan tak percaya. Pada saat ini, hantu iblis tanah tua memang masih hidup. Namun, pakaian di tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi bubuk. Tubuhnya juga ditutupi dengan luka bakar yang sangat jelek dan menjijikkan, menyebabkan seluruh tubuhnya tidak memiliki daging yang baik. Darah segar berwarna merah cerah telah mengeras di sekujur tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya terlihat seolah-olah dia telah dikuliti dan digulung dalam panci berisi minyak panas. Penampilannya sangat menakutkan. Wajah aslinya yang seperti tengkorak bahkan lebih menakutkan. Seseorang hampir bisa gagal membedakan matanya dari hidungnya. Jelas, hantu iblis tanah tua mungkin selamat dari pemusnahan teratai api Xiao Yan dengan beberapa taktik, tapi harganya terlalu mahal. Hantu iblis tanah tua yang baru saja keluar memelototi Xiao Yan dengan tatapan yang sangat kejam. Namun, ketika matanya menyapu kedua tetua berpakaian abu-abu itu, tubuh telanjangnya langsung bergetar. Ketakutan yang sulit disembunyikan muncul dalam nada menyeramkannya. "Bailai, Qianmu? Tidak terduga bahwa kalian berdua orang tua masih hidup." Bai tua dan Qian tua menggunakan tatapan menyedihkan untuk melihat hantu iblis tanah tua, yang telah berubah menjadi cara yang bukan manusia atau hantu. Mereka tersenyum tipis dan berkata, "Bahkan hantu tua sepertimu masih hidup, bagaimana kami bisa mati?" Wajah hantu iblis tanah tua berkedut sedikit saat hatinya menjadi lebih gelap dan lebih serius. Munculnya dua orang tua ini hari ini telah menyebabkan rencananya benar-benar gagal. Dengan kekuatannya, dia akan sangat tegang hanya berurusan dengan salah satu dari mereka berdua, apalagi mereka berdua. Selain itu, masih ada Suqian dan yang lainnya melihat dengan jahat dari samping. Tampaknya situasi hari ini benar-benar sangat buruk. "Bai tua, Qian tua, kamu tidak bisa membiarkan orang tua ini pergi. Tahun-tahun ini, cukup banyak siswa dari Akademi Jianan kami telah dirugikan oleh lembah api iblis. Jika kamu melepaskannya hari ini, dia pasti akan menjadi momok besar di masa depan." Kilatan dingin melintas di mata Suqian. Nada suaranya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Mata Qian tua dan Bai tua menyipit saat mendengar ini. Ada sedikit emosi di wajah lama mereka. Yang mereka lakukan hanyalah mengangguk acuh tak acuh. Mereka jelas mengerti ancaman macam apa musuh yang telah mencapai bintang 7 Douzong ke Akademi Jianan. Seseorang harus menghilangkan ancaman pada akarnya. Ini secara alami adalah sesuatu yang dipahami dengan jelas oleh kedua orang yang sangat tua dan berpengalaman ini. Pada level mereka harus sering melakukan retret untuk melakukan terobosan ke kelas Douzun. Kadang-kadang, mereka akan melakukan retret untuk waktu yang sangat lama dalam sekali jalan. Selama periode waktu seperti itu, mereka akan mengalami kesulitan merasakan sesuatu terjadi pada Akademi Jianan. Jika energi, pemusnahan teratai api, tidak terlalu menakutkan kali ini, kemungkinan akan sangat sulit untuk membangunkan mereka dari keadaan retret mereka. Namun, meskipun memiliki keberuntungan kali ini, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di lain waktu. Mata hantu iblis tanah tua segera menyusut sedikit setelah merasakan niat membunuh samar yang berlama-lama di sekitar tubuh Qian tua dan Bai tua. Dari saat mereka bertemu, yang pertama tahu bahwa kekuatan kedua orang tua ini saat ini pasti lebih kuat darinya. Selain itu, dia saat ini terluka cukup serius, dan sulit baginya untuk melepaskan kekuatan puncaknya. Jika keduanya menyerangnya, kemungkinan dia akan benar-benar kehilangan nyawanya di tempat ini hari ini. Pikiran ini bertahan dengan cara seperti kilat di hati hantu iblis tanah tua. Sesaat kemudian, matanya langsung menjadi dingin. Sebelum menunggu Qian tua dan Bai tua menyerang, dia dengan keras mengepalkan tinju ke dadanya. Seteguk darah segar dimuntahkan dan tersebar sebelum menutupi tubuhnya. Setelah tubuhnya tertutup kabut darah, ruang di sekitar tubuh hantu iblis tanah tua dengan cepat menjadi terdistorsi. "Dia akan melarikan diri. Hentikan dia." Perubahan tak terduga ini terjadi dalam sepersekian detik.
Pada saat semua orang pulih, tubuh hantu iblis tanah tua sudah terbungkus oleh kabut darah. Suqian buru-buru berteriak setelah menemukan niat sebelumnya. Ledakan! Sekelompok kabut darah meledak terpisah dengan suara ledakan setelah suara Suqian terdengar. Ruang menjadi terdistorsi dan tubuh hantu iblis tanah tua menghilang begitu saja entah kemana. Ekspresi kelompok Xiao Yan sedikit berubah saat melihat hilangnya hantu iblis tanah tua. Mereka berhasil memaksa orang tua itu menjadi seperti itu hari ini setelah banyak kesulitan. Jika dia diizinkan melarikan diri, memulihkan diri, dan kembali lagi, itu pasti akan menjadi masalah yang sangat besar bagi Akademi Jianan dan Xiao Yan. Bai Tua, Qian Tua, cepat kejar. Jangan biarkan orang tua itu melarikan diri. Suqian hanya bisa dengan cemas mendesak Bai Tua dan Qian Tua dalam keadaan gelisah. Keke, tidak perlu panik. Orang tua ini tidak akan bisa melarikan diri. Qian Tua sedikit tersenyum. Matanya langsung beralih ke Bai Tua saat dia berkata, "Mengapa kamu tidak melakukannya kali ini? Itu masih pelarian darah spasial yang sama." Bai Tua menganggukkan kepalanya. Suara seraknya mengandung ejekan saat dia perlahan berkata, "Sudah bertahun-tahun, namun Anda masih berada di level bintang 7 Douzong. Hari ini, aku akan menjadi orang yang menyelesaikan beberapa dendam masa lalu." Tubuh Bai Tua bergerak dengan lembut setelah suaranya terdengar. Dia tampaknya telah berteleportasi saat dia diam-diam muncul beberapa ratus meter jauhnya. Dengan beberapa kilatan seperti itu, dia menghilang dari pandangan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar menyeka keringat dinginnya saat dia melihat kecepatan menakutkan Bai Tua. Dia bergumam, apakah ini kecepatan elit Douzun? Setelah melihat taktik mengejutkan Qian Tua dan Bai Tua sebelumnya dengan matanya sendiri, Xiao Yan secara alami memperlakukan mereka sebagai ahli dari kelas Douzun. Douzun? Anda benar-benar melebih-lebihkan kami, dua orang tua ini. Kita hanya tahu bagaimana menggunakan kekuatan spasial yang dangkal. Kami masih memiliki celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Douzun asli. Qian Tua itu tanpa sadar tertawa saat mendengar gumaman Xiao Yan. Xiao Yan langsung kaget saat mendengar ini. Dia berkata dengan terkejut, seseorang tidak bisa disebut elit Douzun bahkan pada level ini. Bai Tua dan aku paling banyak bisa dianggap memiliki kekuatan bintang Douzong 9. Meskipun hanya ada satu perbedaan bintang dengan kekuatan Douzun, celah inilah yang menyebabkan kami menghabiskan beberapa dekade tanpa berhasil menerobos. Kita bahkan mungkin tidak memiliki harapan untuk menerobos dalam hidup kita. Qian Tua menghela nafas pelan dan perlahan menjelaskan. Xiao Yan terdiam. Meskipun ia telah menghabiskan jumlah usaha yang tak terbayangkan dibandingkan dengan orang biasa selama perjalanan pelatihannya, perjalanannya masih dianggap mulus. Perasaan semacam ini di mana seseorang bahkan tidak dapat maju 1 inci pun selama beberapa dekade adalah sesuatu yang belum pernah dia alami atau tidak ingin dia alami. Mungkin, rute ini mungkin salah satu yang harus dijalani banyak orang, tetapi dia tahu bahwa baginya, yang sedang berlatih, mantra api, perjalanannya untuk mendapatkan kekuatan akan berbeda dari yang lain. Demikian pula, bagaimanapun, rute ini juga akan memiliki risiko yang jauh lebih besar daripada pelatihan biasa. Mengingat kondisi hantu iblis tanah lama saat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Bai Tua. Selain itu, mereka berdua juga memiliki dendam saat itu yang secara kebetulan dapat mereka selesaikan hari ini. Oleh karena itu, kalian semua tidak perlu khawatir di masa depan. Selain itu, kami berdua tidak bisa tinggal lama. Kita perlu sekali lagi melakukan retret setelah semuanya beres. Masalah Akademi Jianan masih akan diserahkan padamu. Qian Tua menoleh, menatap Suqian dan berbicara dengan lemah. Suqian mengangguk sedikit. Setelah itu, dia mengirim beberapa sesepuh Akademi Dalam untuk menenangkan banyak siswa Akademi Dalam. Mengambil keuntungan dari waktu luang ini, tatapan Xiao Yan menyapu sekeliling. Hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Han Feng yang licik telah memimpin untuk melarikan diri saat dia melihat Qian Tua dan Bai Tua muncul. Itu melarikan diri dengan sangat cepat. Xiao Yan dengan lembut mengutuk.
Dia awalnya bermaksud untuk menangkap orang ini dan melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai Hall of Souls dan tempat di mana Yao Lao telah dipenjara. Lupakan saja, masih akan ada peluang di masa depan. Bagaimana lukamu? Dokter peri kecil di sisinya menghiburnya sebelum bertanya dengan cemberut. Aura Xiao Yan saat ini sangat fluktuatif. Apalagi ekspresinya juga putih pucat. Jelas, tampilan yang disebut pemusnahan teratai api sebelumnya telah menghasilkan serangan balik. Saya masih baik-baik saja dan akan dapat pulih sepenuhnya setelah memulihkan diri untuk sementara waktu. Di sisi lain, sebelumnya, Anda harus melepaskan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan melambaikan tangannya, menyeka sisa darah di sudut mulutnya, dan menghela nafas. Dokter peri kecil dengan lembut membelah rambut seputih salju di depan dahinya dan tersenyum sedikit. Dia tidak mengatakan apapun. Kamu dapat yakin bahwa setelah kami menemukan bahan terakhir, kamu akan dapat bebas darinya. Xiao Yan hanya bisa berbicara tanpa daya saat melihat sikapnya yang tidak berkomitmen. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Dia segera berbicara dengan suara lembut, kekuatan kedua tetua ini sangat kuat. Aku ingin tahu apakah mereka mampu menyelesaikan tempat racun iblis di tubuhmu. Jantung Xiao Yan langsung berdebar saat mendengar ini. Tujuan awalnya datang ke Akademi Jianan adalah untuk menanyakan tentang kepala sekolah misterius dan beberapa orang yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam Akademi Jianan. Sekarang dia tidak menemukan kepala sekolah, kedua penjaga akademi ini telah menjadi harapan terbesarnya. Selain itu, dari berbagai teknik yang telah ditampilkan keduanya sebelumnya, mereka mungkin benar-benar dapat membatalkan tempat racun iblis di dalam tubuhnya.